Berdasarkan fungsinya, sebetulnya ada yang disebut kemasan primer, Ah, yaitu kemasan atau kemasan yang langsung kontak dengan produk. oke. Lalu ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang menggabungkan berbagai kemasan primer, lalu dikemas dalam satu kemasan sekunder untuk distribusi. Dan ada lagi kemasan tersier, itu untuk distribusi ke tempat yang lebih jauh, misalnya berupa dus dan sebagainya. Gemborkan bahwa pilih kemasan yang BPA free begitu ya. Itu karena BPA itu menyebabkan penyakit. Ya, pertama mungkin bisa diperhatikan dulu kalau tadi kita bicara plastik ya, Iya, kan kita ada ngomongin berbagai plastik. macam jenis ya. Kalau ingin dilihat mungkin ada beberapa kodenya gitu ya. Kan ada yang PET ya, kodenya 1. Nah, yang PET ini biasanya memang khusus untuk mengemas produk yang sekali pakai, jadi kemasannya tidak bisa digunakan berulang. Iya, ya. betul. Nah, sehingga kalau misalnya digunakan berulang ya beresiko nanti ya ketika digunakan berulang migrasi itu terjadi gitu. Nah, kemudian ada juga HDPE misalnya kode 2 gitu ya. Jadi nanti di setiap kemasan yang biasa kita gunakan itu gitu ya, di situ ada kodenya kalau di balik plastik ya. Kalau sekarang kan populer juga apa istilahnya ya, semacam kotak gitu ya, terbuat dari plastik. Betul. Apa itu? Ziploc? Nah, kalau itu Ziploc beda lagi. Oh, beda kalau lagi. Buat mengemas semacam mika gitu ya. Semacam kotak. Oh iya. Kotak mika. PET ya, lalu ada LDPE, lalu ada lagi HDPE, tapi di masyarakat umum itu tidak mengenal plastik-plastik itu. Tapi kalau kita mau beli plastik ke pasar misalnya, jangan dikatakan saya mau beli plastik HDPE atau saya mau beli plastik LDPE. Nggak ngerti. Tentunya mereka nggak ngerti. Jadi kalau mau beli plastik jenis LDPE, maka bilangnya beli plastik PE saja, jangan LDPE. Lalu kalau mau beli plastik HDPE, bilangnya beli plastik HD. Pasti orang-orang itu mengerti. Untuk alternatifnya sebetulnya sekarang mulai berkembang ya, seperti kemasan ramah lingkungan atau edible film. Hanya saja kalau untuk kemasan produk pangan sebetulnya belum terlalu banyak dipakai karena dia belum kokoh atau tidak bisa menyimpan dalam waktu lama. Sementara produk pangan itu kan harus disimpan dalam waktu lama. Terus ada juga menggunakan plastik yang di belakangnya itu ada tanda atau kodenya gitu ya. Misalnya di kemasan ini saja ya. Nah, di belakang itu ada kodenya, beberapa kodenya. Nah, kalau di sini kan ada segitiga, tengahnya 1 nih. Nah, berarti PET gitu. Jadi kemasan ini hanya boleh digunakan sekali. Dan ada juga yang tahan panas, ada yang tidak gitu ya. Kalau plastik biasa kita membedakan yang tahan panas sama yang tidak tahan panas, kan dilihat ya. Kalau yang tidak tahan panas biasanya bening, tipis. Oh, gitu, bening tipis gitu. Kalau yang tahan panas? Tidak tahan panas. Kalau yang tahan panas itu agak tebal dan warnanya itu buram. Jadi kalau misalnya mau memilih kemasan makanan ya kita harus tahu dulu misalnya makanan ini makanan yang dingin atau panas. Kalau panas ya tentunya harus memilih bahan-bahan yang tahan terhadap panas. Mudah-mudahan ilmu yang saya share di sini bisa bermanfaat bagi kalian, bagi teman-teman. Bisa berguna juga dalam memilih pangan dan juga dalam melestarikan lingkungan ini ya.